Derivational and inversional morpheme. Istilah derivational dan inversional di mana pelekat morfem ini pada unsur morfem yang lain itu membentuk dua peran. Ada peran derivational di mana morfem tersebut akan melekat pada unsur morfem lain sehingga akan membentuk kata baru, membentuk konsep baru, makanya dikatakan dia derivational. Sedangkan kalau inversional morpheme itu adalah bound morpheme yang melekat pada morfem lain atau melekat pada suatu morfem yang tidak menyebabkan pembentukan konsep baru, tapi hanya merubah bentuknya aja atau dia hanya bersifat grammatical property saja. Bagaimana cara kita membedakan antara inversional dan derivational morpheme? Kalau ada istilah derivational affixes ataupun inversional affixes itu sama aja karena bound morpheme itu juga bentuknya. Di sini dia terbentuk dua bagian yaitu derivational dan inversional. Inversional morpheme itu merupakan penanda gramatikal. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa pelekat suatu kepada morfem lain yang mana pelekat itu menunjukkan eksistensi gramatikal atau menunjukkan properti grammar. Misalnya dengan melekatnya morfem ini kepada morfem lain. Sehingga dia menunjukkan kehadiran tenses atau unsur-unsur number atau juga unsur aspek person bahkan genre untuk bahasa-bahasa tertentu. Nah, itu dia yang ciri pertama dari inflectional afiksasi. Yang kedua, dengan terjadinya pelekatan inflectional morfem kepada morfem yang lain itu tidak menyebabkan perubahan konsep atau tidak menyebabkan perubahan makna dari kata yang terbentuk. Jadi kalau misalnya ada morfem dilengkapi oleh inflectional morpheme lagi sehingga dia membentuk kata atau membentuk kata baru, dia tidak akan terjadi perubahan konsep, jadi tetap sama hanya fisiknya. Berubah ibarat kayaknya orang ditambahkan baju satu lagi, dia tetaplah orang tapi bajunya jadi double ya, yang jadi nambah bahkan bisa triple dan lainnya. Sehingga dalam proses pembentukan kata yang terdiri dari inflectional morpheme itu tidak akan menyebabkan konsep baru atau tidak akan menimbulkan rasa baru, melainkan hanya menciptakan the now world atau bentukan fisiknya yang baru, bentukan luarnya saja tapi konsepnya tetap sama. Yang disebut new world di sini adalah konsep atau semantik. Kontennya aspect of meaning of the world itself atau kata yang disebut itulah yang disebut dengan kata yang baru. The inversional affixes, inversional morpheme itu jumlah ada 9. Limit number remember on inversional morpheme. Karena jumlahnya cuma 9, jadi sedikit bentuknya. Kita bisa ingat S ada 4 akhiran ya, semuanya akhiran as, kemudian ada akhiran ing. Kemudian ada suffix de, kemudian suffix ir, ist. Dari sini kita bisa lihat lagi. Kedua, bahwa inversional morpheme posisinya semuanya adalah source tower of the world. Posisinya selalu di akhiran. Yang ketiga, ternyata semua inversional ini menunjukkan grammatical property seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dia suffix melekat pada morfem dog, maka dia menjadi dodge. Tidak terjadi perubahan konsep. Di sini yang dibahas tetap adalah objeknya, adalah anjing, tapi yang itu adalah nominalnya yang awalannya single. Nominalnya yang awalannya single, konsepnya nggak berubah. Yang berubah hanya grammatical property saja. Sama juga dengan boys, objeknya adalah tetap. Konsep pertamanya itu adalah boy, tapi ketika diberikan posesif as atau stroken menjadi kepemilikan si anak laki-laki, tetap sama acuannya kepada anak laki-laki, cuma berbedanya adalah sekarang menjadi kepemilikannya si anak laki-laki. Misalnya pada kata kerja ada a turn,
Kata eating, item itu enggak berubah konsepnya. Tetap makan, yang berubah itu adalah aspek dan tensisnya. Kapan dia gunakan sekarang, masa lalu, atau sudah makan atau akan makan itu yang berubah grammatical property-nya. Tapi konsep dari morfemnya sendiri tidak berubah atau konsep dari kata yang terbentuk itu tidak berubah.